Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'duh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia-Nya kepada kita yang tiada berbatas, yang tiada dapat kita hitung. Semoga syukur kita menjadikan Allah semakin ridha kepada kita dan nikmat Allah semakin banyak pada kita, sehingga kita masih tetap dalam keadaan iman, tetap dalam keadaan Islam, dan dengan harapan kita nanti berakhir dengan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dalam menjalani hidup ini, dalam berhati-hati di kehidupan ini, karena kita atau manusia sering tergelincir dalam menjalani hidup ini. Terlebih-lebih tergelincir ke arah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sejak zaman Nabi Adam, bahkan Nabi Adam di surga pun itu tergelincir melakukan pelanggaran dari apa yang ditentukan oleh Allah. Tergelincirnya itu, penyebab tergelincirnya adalah tipu daya setan. Sebagaimana Allah menceritakan ketika Nabi Adam sudah menikmati kehidupan surga dengan Ibu Hawa, diceritakan di dalam surah Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitanu anha. Kemudian setan menggelincirkan bapak kita Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga. Sehingga gara-gara tergelincir awal inilah akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dikeluarkan dari surga. Tergelincir terhadap apa? Tergelincir kalau secara logika terhadap hal kecil. Karena apa? Karena waktu itu tidak boleh mendekati dan makan buah huldi. Ini hal kecil seolah-olah bukan pelanggaran yang fatal, bukan pelanggaran yang fatal. Karena sebagaimana setan memberi nasihat kepada, ini bentuk tipu daya setan, memberi nasihat kepada Nabi Adam, ini lakuma laminan nasihin, aku memberi nasihat kepadamu Adam, kepada kamu Adam dan kepada kamu Hawa, cobalah dipikir, itu hal kecil, kenapa kok enggak, apa sih salahnya buah huldi kok enggak boleh mendekati? Ini tipu daya kecil setan yang menyebabkan Nabi Adam tergelincir. Memang hal ini oleh Allah diizinkan untuk setan melakukan berbagai macam provokasi kepada manusia sehingga menipu daya, sehingga banyak yang terperdaya dengan segala cara, bahkan dengan yang indah-indah. Ketika
setan waktu itu, iblis waktu itu ya, diusir dari surga, kemudian eh, dia meminta kepada Allah, gak apa-apa saya keluar dari surga, tapi fa'andirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkanlah umur saya sampai hari kebangkitan. Dan ini sampai sekarang memang iblis nggak mati sampai nanti hari kiamat, sampai datangnya hari kiamat. Allah menjawab, fa innaka minal mundarin, iblis kamu boleh, atau kamu saya beri umur panjang, kamu saya ditangguhkan umurmu sampai di hari kiamat. Kemudian iblis masih minta lagi, fabima awaitani la uzayyinanna lahum fil ardi, karena engkau telah mengeluarkan kami, sebenarnya masih menyalahkan Allah, menipu daya kami, kata setan. Jadi kalau engkau, karena engkau telah menipu daya kami, ya padahal Allah nggak menipu daya, ini bagi setan itu menipu daya, dengan aku dikeluarkan dari surga. La uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan menghiasi mereka, manusia keturunan Adam. Jadi menghiasi kepada kita untuk menjauh dari jalan Allah. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la uyanahum ajma'in, dan aku akan menipu daya mereka semuanya. Nah, inilah yang memang harus diperhatikan. Makanya Rasulullah benar-benar mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan hal ini. Mengajarkan pada kita bagaimana agar jangan sampai terperdaya oleh tipu daya setan. Karena tipu dayanya tadi dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang besar. Kalau udah hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu mudah tertipu daya, akhirnya yang besar akhirnya juga mudah tertipu daya oleh setan. Ini makanya tadi la uzayyinanna lahum dimulai dari bentuk perhiasan, bentuk kesenangan yang diprovokasikan kepada manusia. Jadi bentuk kesenangan, bentuk apa, bentuk perhiasan yang disukai manusia, sehingga manusia itu berpaling kepada Allah. Contoh, zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal anami wal hars. Allah memang sudah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa kita ini dihiasi oleh kesenangan terhadap, bagi laki-laki terhadap wanita, anak, wal qanatiril muqantarati, harta yang berlimpah, wal khailil musawwamati, dan kendaraan yang bagus, wal an'ami, ternak, dan intinya harta yang melimpah. Inilah digunakan oleh setan untuk menipu daya manusia, sehingga setan memprovokasi manusia, khususnya laki-laki, dengan wanita. Sehingga salah satu bentuk provokatornya jelas sekarang yang digunakan oleh media iklan, kebanyakan iklan ya agar laku, ini salah satunya. Itu memang sebenarnya itu bagian dari tipu daya setan, sebenarnya itu bagian dari perhiasan setan dalam menggoda manusia. Jadi dalam teknik marketing agar banyak laku digunakan periklan dengan bintang iklannya perempuan yang cantik, yang pakaiannya terbuka sehingga menunjukkan kemulusannya. Itu bagian dari tipu daya setan, dan manusia mudah terperdaya dengan tipu daya itu, sehingga nggak terasa. Yang jelas artinya pertama melihat kecantikannya, akhirnya menimbulkan selera, menimbulkan keinginan, akhirnya tertarik pada produknya. Itu memang bagian dari tipu daya setan, bagian dari memang teknik marketing, tapi disitulah setan menggoda. Begitu pula dengan perhiasan lain berupa makanan yang enak.
Dan kenyataannya ini saya nggak pernah merasakan sendiri contoh kenyataannya. Daging babi itu enak katanya. Ini daging babi itu enak katanya. Nah, memang setan memberikan Allah mengizinkan kepada setan untuk menghiasi manusia sehingga seolah-olah di gennya atau di intinya di zat dalam babi itu diberikan zat yang enak untuk menghiasi, membuat daya tarik manusia makan makanan yang enak itu. Bukannya itu ada diberikan kelebihan karena kromosomnya babi, kromosom manusia bisa lebih awet dan macam-macamnya lah. Itu memang bentuk tipu daya setan kepada kita dengan perhiasan, dengan menghiasi sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang enak-enak. Sama buah huldi itu sebenarnya nggak ada apa, bisa jadi manfaatnya lebih banyak dibandingkan buah yang lain, dibandingkan makanan-makanan surga yang lain misalnya. Tapi oleh Allah sudah ditetapkan jangan dekati. Sama babi itu memang kenyataannya lebih banyak khasiatnya, manfaatnya lah. Tapi Allah menguji seperti itu. Melalui setan diberikan perhiasan-perhiasan ditipu daya atau diprovokasi dengan bentuk ini enak dan seterusnya. Begitu pula ikatan pergaulan bebas atau pergaulan bebas yang tidak ada ikatan. Pokoknya kita suka seks dan kita suka sama suka, nggak ada ikatan nanti biar nggak merepotkan. Gak boleh katakan maunya suka sama suka, ini enak. Tapi itu budaya setan. Seolah-olah ketika ada ikatan nanti masih sibuk, masih bingung mencarikan nafkah, masih jurung. Mending suka sama suka. Habis itu sudah lepas kita nggak masalah cari pasangan lain, masya Allah. Tipu daya setan, menipu sampai sebegitunya. Ini la uzayyinanna. Tadi itu menipu daya dengan perhiasan-perhiasan sesuatu yang disukai oleh syahwat, memudahkan, nggak menyulitkan, tapi pada dasarnya membahayakan pada dasarnya. Tapi di titik luarnya, di kulit luarnya, wah ini mudah, enak, simpel. Kita bergaul bebas, misalnya, pergaulan bebas, nggak ada ikatan, nggak ada ini, simpel hidupnya. Apalagi kita diikat dengan agama misalnya, harus gini, harus gitu, nah cari hidup yang simpel aja, nggak usah sulit-sulit. Ngapain misalnya sholat 5 waktu, sulit itu. Yang mudah-mudah aja, itu tipu daya setan. Uzayyinanna, menghiasi manusia dengan provokasi enak. Jadi dengan provokasi yang mengenakan, bahkan kadang-kadang beresiko, kadang-kadang resikonya yang tidak pas, dan setiap provokasi setan itu sebenarnya beresiko semua. Tapi resikonya kadang-kadang diabaikan. Jadi yang penting enak di luarnya. Akibat ke belakangnya atau di dalamnya kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa mengantisipasi. Itulah yang dilakukan tipu daya setan, belum tipu daya lain. Dan semua yang dilakukan setan dalam tipu daya manusia itu berdasarkan logika manusia dan bisa masuk ke dalam pikiran manusia, karena setan itu sabda Rasul, yajri majrodam, bisa mengalir lewat pembuluh darah sehingga bisa mempengaruhi pikiran manusia, dan logikanya bisa dipakai oleh manusia. Ini dengan logika itu akhirnya menghalalkan yang seharusnya tidak halal. Ya contoh itu logika. Contoh, ada orang korupsi kecil-kecilan 1 juta misalnya, masih logika setan masuk ke dalam dirinya untuk membenarkan apa yang dilakukannya, bahkan nanti bisa jadi bertambah. Apa? Dia beralibi. Ini logika setan, logika tipu daya setan yang dari hal-hal yang sederhana. Saya masih mending
korupsi 1 juta, itu loh banyak, korupsi 1 miliar, korupsi sekian triliun. Wah, misalnya. Ini apa? Logika yang diberikan setan melalui pemikiran-pemikiran kita. Makanya Nabi Adam tadi, ini lakuma laminan nasihin, coba pikirlah Adam, aku beri nasihat kepadamu, ini nasihatku, ini nasihatku ini. Jadi nasihat-nasihat yang diberikan itu memang masuk akal, masuk ke logika. Dan itulah setan masuk ke dalam tubuh manusia untuk melogika sesuatu yang akhirnya membuat jauh dari Allah. Ini dari hal-hal yang misalnya model dosa. Dalam taat kepada Allah pun juga ada tingkatan tipu daya setan yang menggoda kita. Sholat. Ini contoh sholat. Jadi atau puasa. Puasanya ya masih sekedar puasa awam. Jawabannya masih mending saya. Masih mending saya. Mulai di luar banyak nggak puasa lah itu. Padahal puasanya masih biasa-biasa. Jadi agar tidak meningkat puasanya, setan memberikan logika seperti itu. Masih mending saya puasa banyak nggak puasa itu. Meskipun saya puasa masih banyak dosa yang saya lakukan, masih suka lihat yang mening-mening. Saya puasa masih kadang-kadang masih sering gibah. Saya puasa masih sering bohong. Masih mending daripada nggak puasa lah. Itu tipu daya setan. Dan banyak lagi fata morgana kehidupan dunia, baik itu yang fata morgana masuk dalam ibadah kita, fata morgana masuk dalam setiap aspek kehidupan kita, yang merupakan olahan logika setan untuk agar bisa jauh dari Allah. Bahkan juga setan diberikan kemampuan untuk mempengaruhi manusia dengan sesuatu semacam keajaiban. Mulai ada ketika kita melihat realita sejak zaman dulu sampai sekarang. Seorang korun konglomerat yang kunci gudangnya saja itu harus dipikul oleh algojo yang kuat-kuat. Saking banyaknya. Di situ dan gudangnya otomatis bukan hanya isi sembako. Gudangnya isi lantakan emas, lantakan perak maupun logam-logam mulia lainnya, dan termasuk di sembako. Isinya misalnya itu. Dan dibuat tipu daya oleh setan untuk mempengaruhi manusia. Karena itu suatu keajaiban. Waduh, seorang manusia yang biasa-biasa awalnya, korun itu, tapi bisa sukses. Itu semacam keajaiban. Semacam keajaiban yang diberikan Allah, yang mengizinkan setan untuk mengolah seperti itu agar mempengaruhi manusia dengan berbagai macam cara tadi, dengan kilauan harta benda yang diperoleh secara luar biasa. Begitu pula banyak hal-hal yang diberikan atau ya Allah mengizinkan kembali kepada setan untuk menggoda manusia masuk ke tukang-tukang sihir. Sehingga dari sihir-sihir itu dapat menghipnotis manusia dengan sihirnya, dapat memengaruhi kehidupan manusia dengan sihirnya. Ada bagian dari sihir setan itu orang bisa terbang, itu bagian dari sihir setan. Orang bisa ini bisa itu, yang akhirnya dengan alibi nantinya untuk menggoda manusia itu loh. Wong jauh dari Allah aja bisa sakti kok. Wong orang yang nggak sholat aja bisa luar biasa kok. Wong orang kafir aja lo bisa punya sekarang menjadi manusia tertinggi di dunia.
baik itu Bill Gates, Steve Jobs, maupun yang lain-lainnya. Diberikan keajaiban, itu kecanggihan teknologi sekarang, teknologi IT, komputer dan dalamnya bisa memuat seluruh informasi di seluruh dunia. Tipu daya akhirnya apa? Tipu daya manusia untuk jauh dari Allah, termasuk kita nggak terasa, kita sendiri nggak terasa harian kita. Apa? Yaitu setan gepeng nih. Jadi setan gepeng yang selalu menipu daya kita. Jadi yang namanya HP ini setan gepeng, orang nyebutnya setan gepeng. Sering kita tertipu daya dengan HP ini. Jadi tertipu daya dengan HP sehingga kita terlena. Akhirnya terlena apa? Terlena jauh dari Allah, waktunya sholat masih sibuk dengan HP-nya. Dan dengan HP ini membuka konten-konten atau ya yang kotor. Dengan HP membuka forum maksiat yaitu forum ghibah. Dengan HP banyak sekali. Ini bagian dari tipu daya setan dengan berbagai macam cara, dan itu dalam menemukan ilmu pengetahuan pun itu juga dari intuisi yang Allah izinkan setan memberikan ilmu kepada penemu HP pertama, kepada penemu teknologi pertama. Bukannya sekedar kemampuan manusia, penemu-penemu itu salah sebagiannya adalah dibantu setan. Selain Allah memberikan wahyu kepada para nabi yang lainnya menemukan ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmuwan-ilmuwan muslim zaman dulu, Al-Khwarizmi dan semacamnya, Imam Ghazali dan semacamnya. Ini karena memang Allah yang memberikan ilmu kepada mereka. Selain itu juga diberikan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengganggu manusia melalui teknologi modern ini. Ditemukan HP, temukan ini, temukan TV. Kalau dulu, kalau sebelum ada HP itu TV. Gimana? Salah satunya waktunya taraweh diputar sinetron-sinetron yang membuat penasaran, sehingga sekarang sudah lihat karena menjelang akhir drama misalnya itu dibuat yang penasaran, sehingga besok harusnya saya datang lebih awal, sehingga misalnya waktu Ramadan traweh akhirnya nggak traweh karena penting lihat itu. Jadi tipu dayanya berbagai macam cara, dari cara yang logis sampai cara yang luar biasa, dari cara yang sederhana, dari hal-hal yang sederhana sampai cara yang memang harus membutuhkan teknologi untuk mempengaruhi, membutuhkan suatu semacam keajaiban untuk mempengaruhi manusia. Ini tipu daya setan. Oleh karena itu kita sebagai umat Muhammad, sebagai hamba Allah yang memang selalu diingatkan waspada dengan tipu daya setan yang tadi dilakukan dengan segala cara, maka sering evaluasi, sering instruksi diri kita, apakah kita lakukan ini ada intervensi setan enggak, sambil mengingat sambil bertawud pula, berdoa kepada Allah. Hanya sekedar mengingat-ingat, saya ini enggak saya enggak terpengaruh setan misalnya, enggak mesti. Jadi kita harus sering introspeksi, sering evaluasi dan berdoa. Doa agar kita selalu terhindarkan jalurnya ta'awud yang biasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim maupun Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun, itu bagian dari ta'awud, berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang memang tidak dapat kita duga bentuk tipu dayanya, dan banyak orang terpengaruh dengan tipu daya setan ini dengan logika-logika maupun keajaiban yang dimunculkan. Mungkin ini yang saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat waspada terhadap tipu daya setan yang tidak dapat kita duga bentuknya, tetapi sangat mempengaruhi logika dan pikiran kita untuk jauh dari Allah. Semoga kita diselamatkan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.